Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum darahnya nyamuk, jerawat, bisul apakah najis? Karena seringkali tanpa sengaja di tangan tahu-tahu ada darahnya nyamuk. Mohon jawabannya. Begini, pada dasarnya hukumnya darah itu ya najis. Tapi di dalam konteks pertanyaan di atas itu dimaksud. Jadi begini, darahnya binatang yang kalau disobek tubuhnya, maka tubuhnya itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Seperti kutu, nyamuk, dan lain sebagainya. Juga darahnya bisul, jerawat, luka, juga nanahnya itu dimakfu, baik sedikit maupun banyak itu dimakfu. Cuma kalau sedikit sudah dimakfu tanpa syarat, dimakfu secara mutlak. Kalau banyak, ya, kalau banyak tetap dimakfu, tapi dengan syarat biwayri fi'lihi, tidak disebabkan perbuatannya sendiri. Seperti contohnya kita dengan sengaja melumuri tubuh kita dengan darah, maka kalau begitu enggak dimakfu. Kalau banyak enggak dimakfu, ya. Juga dengan syarat darah tersebut tidak sampai berkelepotan di mana-mana, tidak sampai melewati tempat keluarnya, yang tidak wajar maksudnya. Kalau umpamanya lutut kita terkena bisul, kemudian bisul itu mengeluarkan darah, darahnya itu mengalir sampai ke betis umpamanya, maka itu masih dimakfu karena mengarahnya darah dari lutut ke betis ini masih dianggap wajar, ya. Maka dimakfu walaupun banyak. Ibaratnya seperti disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yu'fa 'an dami nahwi burghusin, dan dimakfu yaitu darahnya sesamanya kutu. Mimma la nafsalahu sailatan, yaitu binatang-binatang yang kalau disobek darahnya itu tidak mengalir. Kaba'udin, seperti nyamuk, wa kumadin, dan kutu. La an jildihi, lain lagi dengan kulitnya. Untuk kulitnya hukumnya lain, yang dibicarakan ini darahnya. Wa dami nahwi dummalin, dan juga dimakfu darahnya sesamanya bisul, itu dimakfu. Kabasrotin, seperti jerawat, itu juga dimakfu. Wa jurhin, dan darahnya nanah dimakfu. Wa an qayhihi wa sadidi, juga atas nanahnya itu juga dimakfu. Wa in kasurat damu fihi, walaupun banyak darah itu tetap dimakfu. Darahnya kutu, darahnya bisul banyak itu tetap dimakfu. Wa antashara bi'araqin, walaupun darah itu sampai tersebar melalui disebabkan keringat tetap dimakfu. Au fahushal awal, walaupun darahnya kutu dan sesamanya itu banyak, bihaitsu tabaqas saub, sampai menutupi pakaian, sampai melumuri pakaian, itu tetap dimakfu. Ala nukuli al mu'tamadah, menurut pendapat-pendapat muktamad yang dinukil oleh para ulama. Tapi kalau banyak, syaratnya biwayri fi'lihi, darah dan nanah itu dimakfu. Kalau banyak, syaratnya harus biwayri fi'lihi, tanpa perbuatannya sendiri, ya. Artinya kalau umpamanya kita itu sengaja melumuri tubuh kita dengan darah atau dengan nanah, ya tidak dimakfu kalau banyak, ya. Juga wa yuqayyadu aidan bi alla yujawiza mahallah, juga dikoyiti lagi, diberi batasan lagi, diberi syarat lagi. Dimakfu itu kalau banyak dengan syarat tidak sampai melewati tempat keluarnya, artinya tidak sampai berkelepotan di mana-mana. Itu begitu. Ya, jadi kesimpulannya, darahnya nyamuk, darahnya kutu, darahnya binatang yang kalau tubuhnya disobek
darahnya tidak mengalir, juga darahnya bisul, darahnya jerawat, itu semuanya dimakfu baik sedikit maupun banyak. Cuma kalau sedikit dimakfu dengan tanpa syarat, dimakfu secara mutlak. Kalau banyak, nah syaratnya harus bighairi fi'lihi, tidak disebabkan perbuatannya sendiri. Seperti umpamanya kita sengaja melumuri tubuh kita dengan darah, atau kita sengaja bisulnya diberi handiplas umpamanya, kemudian kita tarik supaya isi yang ada di dalamnya itu bisa keluar umpamanya. Nah, maka kalau begitu ya dimakfu kalau sedikit. Nah, juga dengan syarat kalau banyak harus tidak melewati tempat keluarnya. Harus tidak melewati tempat keluar. Artinya tidak sampai berkelepotan di mana-mana. Gitu gampangnya. Wallahu a'lam bishawab.